adalah tekad yang telah terpatri, ini adalah rindu yang tak pernah berhenti. Ini adalah jiwa mujahid sejati yang tetap teguh di dalam menanti. Bila engkau satu di antara yang mencari, lantangkan suaramu bersama seruan ini. Bila engkau satu di antara yang merindu, tunjuk satu ke atas jarimu. Mari kita berseru. Bila ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 10 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada seorang mujahid, akulah yang menggantungkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Bapak dan Ibu yang berbahagia, di dalam hadis disebutkan ada beberapa kelompok yang akan mendapat naungan dari Allah di hari kiamat nanti, ketika yang lain tidak dapat naungan. Di antaranya adalah orang-orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Orang-orang yang dimanapun dia berada, itu selalu ingin ngait hatena ke masjid. Mungkin jadi pengurus, mungkin jadi jamaah, mungkin jadi donatur, mungkin pokoknya nama nyambung aja. Ini ayat di At-Taubah dengan hadis tadi nyambung ya, bahwa pemakmur masjid Allah itu orang-orang yang pertama beriman pada Allah dan hari akhir. Anak-anak yang dididik di sini mendapat pengalaman yang bagus, mendapatkan ilmu yang cukup, terutama yang paling dasar PAUD sama SD ya Pak. Dari usia 3 tahun sampai usia 12 tahun itu dasar. Kalau anak-anak di usia itu mendapatkan cukup bimbingan, mendapatkan cukup arahan, pengalaman yang indah di masjid, moal melang Pak. Dunia bade gonjang ganjing kumaha oge, kalau anak-anak belajar ngaji, bekal lulus SD teh geus bisa ngaji. Apalagi dengan metode sekarang banyak yang sudah hafal beberapa juz Al-Qur'an. Anak-anak yang dari usia 3 tahun sudah disibgoh dengan Al-Qur'an, pada usia SD juga memiliki kebiasaan ngaji, ditambah dengan teladan dari orang tuanya, maka moal melang ya. Dunia boleh gonjang-ganjing, tapi anak-anak yang memiliki karakter berbasis Al-Quran dan masjid, insya Allah aman. Kita menghadapi dunia yang begitu hebat gonjang-ganjingnya, tapi di antara gonjang-ganjing itu, maka anak-anak yang terdidik dengan karakter Al-Quran
dan hatinya juga ngait ke masjid, insya Allah aman. Satu, aman karena sikap mereka. Yang kedua, insya Allah pertolongan Allah akan turun. Yang terhormat Pak Ketua Yayasan, para pendiri, para pengurus DKM Masjid, Pak RW, Pak RT yang hadir, alhamdulillah. Bagaimana masjid kita agar menjadi masjid yang meningkatkan perannya dalam ketakwaan, fungsi sosial dan kesejahteraan. Bapak Ibu, mari kita lihat beberapa masjid yang sudah terkenal programnya bagus, ya, dan bagaimana dampaknya. Yang jauh dulu ke Jogja yang sangat terkenal, Jogokarian ya. Jogokarian itu saldo kas masjid nol. Kenceleng, infak, sedekah itu harus langsung dikeluarkan lagi untuk kepentingan masyarakat. Berani gak gitu Pak? Kenapa Masjid Jogokarian bisa manajemen saldo nol? Tapi bukan cuma itu, ada 3. Satu, manajemen saldo nol. Yang kedua, gerakan jamaah mandiri. Yang ketiga, database jamaah. Jadi bukan cuma satu. Gerakan jamaah mandiri itu apa? Kegiatan masjid ditopang oleh seluruh jamaah. Tidak ngandelin sponsor. Kemarin pada beliau saya cerita bagaimana ada Masjid Darut Tauhid, waktu kan asalnya itu kamar kontrakan Agim teh. Begitu sudah kebeli mau jadi masjid di tahun 90-an, ketika masjid sedang dibuat, ada seorang donatur kaya ikut pengajian, tersentuh hatinya, sebelum pulang dia keluarkan cek keluar, tanda tangan, kasihkan ke Agim, mau diisi berapapun silahkan. Untuk keperluan masjid, mangga, berapa masjid perlu, isi. Dia punya biro arsitek terkenal, AT4. Terima kasih kita Agim. Sudah beliau pulang, Agim manggil panitia. Hari ini belanja keperluan masjid yang belum dibayar berapa? 200.000 tulis 200.000. Cairkan. Orangnya datang lagi. Ente gimana? Saya itu menyiapkan cek ini bukan 200.000, kok berapa M? Silahkan. Kata Agim, terima kasih Pak. Tapi saya bangun masjid ini untuk kebersamaan. Kalau misalnya biaya 4M dari Bapak sendiri, besok masjid bulan depan selesai. Tapi masyarakat dan jamaah tidak merasa ikut memiliki. Tapi kalau Bapak mau nyumbang lagi, silahkan. Tapi jangan suruh saya yang menentukan supaya semuanya. Jadi targetnya apa? Supaya terlibat semua warga. Jogokarian mengambil gerakan jamaah mandiri. 1000 porsi setiap hari. Dari mana belinya? Dari jamaah. UMKM sekitar dimodalan. Bukan dipinjemin, dikasih. Perlu modal berapa? Keluarkan kas masjid. Nih, diberikan. Sehingga akhirnya karena UMKM dan warga sekitar diberi modal oleh masjid, banyak mustahik yang berubah jadi muzaki. Kan di kita mah kadang-kadang mustahik tak angger. Berkurang karena mawa tungkul. Tahu ya mustahik teh. Terubah-ubah. Masjid harus mulai berpikir bagaimana caranya mustahik ayeuna teh 2-3 tahun ini jadi muzaki. Modalan. Untuk apa? Untuk keperluan masjid. Bikin program masjidnya. Nanti misalnya bulan Ramadan mau buka bersama tiap hari untuk 500 orang. Umumkan siapa yang masak, ya catering sekitar. Ada gerakan jamaah mandiri, ada database jamaah.
Nah ini mungkin Pak Ketua, termasuk di tempat saya juga belum dibuat database jamaah. Meskipun karena itu masjid RW, jadi data di tiap RT ada, tapi beda. Kalau di Jogokarian itu mirip dengan dalam tanda kutip cara gereja. Gereja itu jamaahnya terdata Pak. Gereja A jamaahnya teh 100. Eta teh kudu kadinya ibadah teh. Orang mah teu kedah gitu. Hanya maksudnya untuk apa? Untuk pendataan. Jamaah Masjid Al-Barokah teh siapa aja, punya anak berapa, sekolah di mana, bisnisnya apa. Mungkin ada yang bisa dikerjasamakan ya. Kenapa Masjid Jogokarian bisa manajemen saldo 0? Yang dinolkan itu kotak infak. Tapi Jogokarian itu punya hotel, punya bisnis-bisnis yang dikelola oleh konsep wakaf tunai produktif. Bikin hotel di Jalan Kaliurang, bikin kos-kosan, ieu mah teu diseemkeun. Ieu mah dikelola supaya asetnya bertumbuh. Yang dihabiskan infak, kotak infak. Jadi kalau diumumkan teh infak bulan ini saldo 2 juta, langsung dibagikan. Bukan dibagikan begitu saja ya, dicari keperluan jamaah apa yang perlu dibantu. Jadi kalau lihat Masjid Jogokarian begitu ya. Ada ATM beras. ATM beras itu yang bikinnya orang Bekasi tapi alumni ITB, namanya Bayu Aji ya, Mas Aji. Jadi ada ATM beras, masyarakat miskin teh dapat kartu. Jadi tidak usah minta lagi, tinggal tempelkan ke beasna keluar gitu. Berapa jatahnya per orang. Jadi warga miskin tidak perlu dijajarkan, nerima beas dipotong, nggak perlu. Kasih kartu ATM beras. Ya. Kalau Al-Barokah perlu dicarikan nanti. Ya berasnya diisi sama DKM. Berasnya diisi, nanti yang berhak itu tinggal nempel kartu kayak ngambil uang gitu Pak. Colokin, keluar pakai PIN, berasnya keluar. Jogokarian punya ada klinik gratis ya. Klinik gratis itu sebetulnya kalau kita sekarang kan ada BPJS ya. Pastikan saja semua jamaah punya BPJS. Klinik yang paling dekat di sini di mana? Klinik Dr. Erli ya, dokternya di sini. Waktu orang baik sekali Pak, kalau belum silaturahmi. Atos ya, yang Bu. Komite acan ke Dr. Eli, bager luar biasa. Suaminya Pak Husni. Orang-orang yang, jadi kita tidak bisa punya klinik, tapi ada klinik yang jadi partner masjid. Nah ini sekarang dimudahkan dengan adanya BPJS. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat dari Masjid Jogokarian, dia mengembangkan UMKM, membantu permodalan dan membantu pemasaran. Kadang-kadang yang jadi masalah itu orang dikasih modal tapi duka rek dikamanakeun. Dikasih kursus keterampilan membuat kerajinan, dikasih modal bikin kerajinan tapi tidak laku. Sebetulnya sekarang ada peluang nih Pak. Saya sudah download, nanti kita bisa cari lagi. Kan kemarin ada gerakan boykot produk terafiliasi Israel ya. Eta gerakan boykot teh harusnya bermanfaat bagi kita. Tidak sulit membuat sabun cuci piring, tidak sulit. Tidak sulit membuat karbol, pembersih lantai, tidak sulit. Sekarang coba dihitung. Seluruh warga di sini pengeluaran untuk sabun mandi, sabun cuci piring, untuk sampo, untuk karbol, pembersih lantai berapa per bulan? Nah itu bisa menumbuhkan. Siapa yang mau usaha itu dimodalin oleh masjid, termasuk pemasarannya kemana? Ke jamaah masjid. Jadi itu dilakukan dan kita bisa melakukan itu. Ya. Tentu saja untuk memperkuat ketakwaan tadi sudah biasa dilakukan. Ada TPA anak-anak, bahkan kalau bisa
Mudah-mudahan yang 1000 meter itu bisa segera beli ya Pak ya, insya Allah. Bukan cuma TPA, bisa bikin madrasah ibtidaiyah. Punten, anak-anak sekolah di SD itu sekarang bobot agamanya sangat kurang. Tapi MI ibtidaiyah, aya Quran hadis, aya akidah. Nggak usah banyak-banyak muridnya, ya Pak. Sekitar sini saja anak-anak. Atau kalaupun tidak begitu, anak-anak sekolah seperti biasa, sore ngaji dengan kurikulum yang lebih bagus. Itu contoh pertama bagaimana kemudian konsep-konsep yang namanya pembinaan ketakwaan, kemudian pembinaan umat, terjalin dalam program masjid. Yang sedang terkenal juga Masjid Sejuta Pemuda. Pernah dengar Pak? Di Sukabumi. Ya. Apa yang paling menarik, karena yang ngelola anak-anak muda, aya coffee bar dan healthy bar gratis. Jadi di masjid itu ada tempat ngopi gratis. Kalau ada orang datang mau tidur, kasih matras supaya lamun ngeces untuk karena karpet masjid. Di masjid kilometer 97 ada yang saya kelola, saya bilang jangan ada yang tidur kecuali di alasan. Kenapa? Ya eta kayak karpet orang bau. Pas sholat ya bau naon. Nah di Masjid Sejuta Pemuda dikasih matras Bu. Kalau mau tidur boleh, karena masjid tempat istirahat, silahkan kasih tempat. Jamaah yang datang tadi disambut jika orang datang ke hotel gitu. Kenapa? Ada konsep masjidnya juga itu dengan konsep pelayanan bintang 5. Ini Masjid Sejuta Pemuda sedang viral karena sekarang mah anak-anak main di Instagram ya, ditinggalikeun. Kalau ada orang datang teh langsung disapa. Dibagiakeun silahkan. Bapak mau ngopi, sudah makan belum gitu? Ya. Disambut. Itu model Masjid Sejuta Pemuda. Ada walking space dan creative space. Nah, ini Pak, kalau mau ngejar anak-anak muda supaya ke masjid, internet di masjid harus kuat. Ya. Supaya anak-anak yang mau kerja, cari ilmu, bikin tugas di masjid, internetnya kuat. Tapi tidak boleh main game. Tidak boleh untuk kegiatan yang negatif. Main game di mana? Ya di luar, pakai pulsanya sendiri. Tapi kalau di masjid kan sekarang anak-anak belajar pakai ini, Bu, Pak. Anak-anak belajar pakai HP sekarang mah nggak bisa lepas. Kenapa? Karena informasi dunia sekarang ada di genggaman kita. Nah, kalau masjid ini juga mau menarik bagi kalangan muda, dibuat ini kita punya halaman. Itu mungkin buat kafe anak muda. Ya masjidnya diakan kopinya, anak-anak kumpul di sini ngobrol. Cuma supaya sehat, ngopi boleh tapi ulah ngerokok gitu ya. Meskipun di luar gitu. Karena anak-anak kalau dibiarkan merokok, kasihan. Ya, rokok itu bukan apa-apa Pak, Bu. Selain tidak begitu bagus untuk kesehatan, juga menghabiskan uang. Ya. Yang paling kaya di Indonesia itu, yang tidak pernah keluar dari 10 besar, namanya Hartono bersaudara. Siapa Hartono bersaudara? Adik kakak pemilik rokok Jarum. Eta munten nomor 2, nomor 3, terus kayak gitu. Ku beunghar-beungharna dagang rokok merek Jarum, itu nyambung ya. Merek rokok Jarum, kudu mah cengkeh, ieu mah Jarum. Ku beunghar-beungharna dagang rokok bisa membeli saham Bank BCA. Jadi uang dari rokok itu setiap hari triliunan. Nah kalau anak-anak muda suruh ngumpul boleh ngopi, kerja ya, tapi jangan sambil ngerokok supaya tetap sehat. Ini model Masjid Sejuta Pemuda, konsepnya 24 jam rumah musafir. Karena lokasinya di tengah kota di Sukabumi. Ya. Ini yang sedang kami pelajari karena masjid yang kami kelola di kilometer 97, masjid musafir juga, tempat orang lewat. Ya. Kami baru bisa memberikan layanan kamar mandi terbersih
Bukan kata saya, Bu, terbesit kata Jasa Marga, karena tiap tahun diaudit, Pak. Setahun teh 2 kali diaudit, aya keran bocor hiji we jadi temuan. Jadi laporan cenah, aya keran bocor hiji. Cik abdi teh keran bocor hiji jadi masalah. Ya. Tapi jadi catatan, ya. Masjid Al-Mi'raj kilometer 97 itu 1 bulan menghabiskan untuk cairan pembersih lantai, karbol dan lain-lain itu 1 bulan 10 juta. Kangge karbol wungkul. Ya. Kenapa karbolnya bikin yang mahal, yang bagus? Supaya teu bau. Yang namanya masjid pinggir jalan di jalan tol, Bu, Pak, aduh, jamaahnya jorok juga. Ya. Petugas nunguriling. Kalau ketahuan bersih, memang petugasnya nggak pernah berhenti membersihkan. Sehari 2 kali yang besarnya dibersihkan dengan cairan pembersih lantai sekelas hotel bintang 5. Makanya sebulan 10 juta karbol wungkul. Listrik 1 bulan 10 juta. Kalau malam kan dinyalakan terus tuh yang ke menara, yang ke Kubah. Supaya apa? Supaya jadi syiar. Karena tidak jauh dari masjid aya pamujaan Gunung Hejo. Eta kadang-kadang aya jalmi ti magrib nepi ka isya di masjid ke jam 8 teh ngalius ke mana? Tapak di Gunung Hejo. Kere subuh teh ka masjid deui. Cik abdi teh geus we tapakna di masjid. Ngaranna itikaf. Luka menta naon kasih mbah penunggu Gunung Hejo teh. Penting-penting dilakonan eueuh kasieun teh, Bu. Jadi model masjid sejuta pemuda, dia ramah kepada pemuda, ramah kepada musafir, dan ramah anak. Punten Pak, mun budak ka masjid gandeng, nah memang gitu budak mah. Ya. Bapak Ibu tiasa calik di dia, sampai jam berapa nih teh? Sampai jam 11. Duduk begini. Budak mah moal bisa. Geus ateul gitu teh. Ya. Nah, memang karakter anak-anak nggak bisa. Masjid harus ramah anak. Kesukuna kotor, beritahu aja. Boleh ke masjid, tapi harus bersih. Ada keset, ada tempat cuci kaki. Jadi masjid ramah anak, masjid ramah pemuda. Bahkan di masjid sejuta pemuda itu ada area untuk olahraga. Nah, mudah-mudahan nanti punya ya. Ada area mana, gini kan, latihan memanah, nggak usah yang besar-besar. Ada tempat ya yang anak-anak bisa beraktivitas. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di Masjid Sejuta Pemuda kadang-kadang ada nobar, ya Persib main, nobar di masjid. Tapi hati-hati bahasa ya. Jangan bilang masjid goblok. Nobar apa sepak bola nonton pemuda itu untuk pemuda ya. Jadi ada minimarket Pak, ada minimarket, ada media center, ada studio untuk podcast. Ayo nama geningan ke usum podcast orang rekaman ya. Saya sudah mulai juga beberapa bulan ini bikin podcast, bikin di YouTube namanya UBP Media, Ustadz Budi Prayitno Media. Tayangkan, ternyata memang ayeuna mah tos zamanna kitu. Ditayangkan di TikTok satu video bisa dilihat oleh 150.000 orang. Nu ngebahasna teh 1.000 orang lebih ka capek ngabalesna oge. Teu berita ke admin bantuan anu umum mah jawab ku di dinya teh kira-kira pertanyaan bare ku saya. Ini sudah begini zamannya ya. Mungkin nanti selain pengajian hadir begini, sekali-kali WDKM Ketua Yayasan bikin pengajian virtual, pakai Zoom, ibu bapak di rumah masing-masing, semua anggota keluarga nonton ikut pengajian. Di sini mah yang hadir mungkin hanya 20 orang, tapi seluruh warga di RW ini dan RW sekitarnya yang menjadi bagian dari komunitas Jamaah Masjid Al-Barokah ikut. Jadi ada terobosan-terobosan. Jogokarian di Jogja, Masjid Sejuta Pemuda di Sukabumi,
Masjid Al-Mi'raj di kilometer 97 fokus kepada pelayanan jamaah. Karpet tidak boleh bau, kamar mandi tidak boleh bau, kata saya itu aja. Pokoknya nu ibadah teh khusyuk nyaman. Dan alhamdulillah kas masjid setiap bulan bisa mencapai 100 juta. Dari mana? Dari kenceleng. Sehingga Masjid Al-Mi'raj itu bisa menyumbang ke masjid-masjid kecil di sekitar daerah Purwakarta. Anak-anak survei, ada masjid kecil, kamar mandinya kotor, sumurnya kurang bagus, buatkan. Berikan materialnya, pembuatannya oleh masyarakat sekitar. Perlu material apa? Cari tempat material paling dekat, kita belanjakan. Cari masjid, sound systemnya kurang bagus. Tanya berapa, dicarikan, dibelikan. Ini Masjid Al-Mi'raj, masih segitu-gitunya bisanya. Tapi kita juga punya masjid yang sudah lama di Bandung, Masjid Salman. Kebetulan saya juga aktif di Masjid Salman. Masjid Salman itu ada masjid yayasan. Keunikan Masjid Salman itu masjid kampus, tapi pengelolaannya mandiri, Pak. Di bawah yayasan. Yayasan Pembina Masjid Salman ITB. Jadi tidak jadi bawahan rektor. Ya, kalau masjid kampus yang lain kan jadi bawahan rektor. Kalau Masjid Salman tidak. Mau rektornya berganti-ganti, Yayasan Masjid Salman ini punya mekanisme sendiri. Apa yang paling penting dilihat dari Masjid Salman? Yang pertama, kekuatan Salman itu adalah kaderisasi, Pak. Tahun 2000, saya sedang jadi humas Masjid Salman. Merangkap kepala sekretariat. Dipanggil oleh ketua yayasan, Profesor Hermawan. Kata Pak Hermawan teh, "Dek, cita-cita saya," kata beliau, "nanti anak-anak ITB wisudanya 2 kali." 2 kali gimana, Mas? Kata saya. Sekali di ITB sebagai sarjana teknik, sekali di Salman sebagai penghafal Quran. Sur abdi teh asa jauh teuing cita-cita teh, Mas. Kenapa bilang jauh teuing cenah? Karena pada bulan Ramadan tahun 2000, beliau Profesor Hermawan itu kan baru pulang dari Amerika. Kata Pak Hermawan, mulai Ramadan tahun 2000 di Salman tarawehnya 1 malam 1 juz. Kata saya, "Mas, jangan-jangan jamaah belum siap." Nggak apa-apa, laksanakan aja katanya. Saya di Amerika juga begitu. Aku Indonesia eleku di Amerika. Di Amerika, mahasiswa di Amerika, muntaraweh, imamnya 1 malam 1 juz. Yang hafal Quran, ya tentu hafal, kalau yang tidak, baca. Saya cari imam yang hafal Quran, aya Ustaz Dadang di Jambatan Opat, kira contoh. Malam pertama, taraweh di Salman, penuh sampai keluar. Penceramahnya hebat, imamnya hebat, 1 malam 1 juz. Malam kedua, Masjid Salman kosong. Jamaah belum siap, tapi yayasan sudah memutuskan saya prajurit, sami'na wa ata'na. Tapi apa yang terjadi, Bu, Pak? Tahun 2000, tidak terasa ya, pada 25 tahun yang lalu, Pak Tua. Pak Hermawan bilang ingin anak-anak ITB itu wisudanya 2 kali. Sekarang yang namanya anak-anak ITB yang hafal Quran itu bukan 1, 2, sudah ratusan. Setiap angkatan di Salman ada program Imam Muda Salman. Para mahasiswa yang sambil kuliah juga berkhidmat di masjid, jadi imam sambil menghafalkan Quran. Jumlahnya sudah ratusan. Jadi ini keunggulan Salman, ya. Ada pada kaderisasi, dan ini penting. Makanya tadi saya bilang begitu anak-anak ngaji, Pak, budak bisa diajar ngaji mah tenang. Bapak Ibu kalau anak-anak sudah pinter ngaji, sudah seneng ngaji, tenang. Ya. Kenapa? Karena itu akan mendatangkan keberkahan dan perlindungan pada mereka.
Apalagi yang ada di Salman. Salman itu punya lembaga yang namanya Rumah Amal Salman, ada Wakaf Salman. Ini seperti bersaing, bukan bersaing. Fastabiqul khairat, wakaf mah ngejar wakaf, Rumah Amal Salman terutama infak, zakat, infak, sedekah. Yang wakaf ke sini, yang infak sedekah ke sini. Apa yang bisa dilakukan? Tidak semua orang di ITB itu senang ke Masjid Salman, Pak. Komo ada orang luar provokator, pengen teh diadukeun we Salman jeung ITB teh supaya teu akur, ya. Tapi ITB tidak bisa apa-apa dan berterima kasih kepada Masjid Salman. Kenapa? Melalui Rumah Amal Salman yang menerima zakat, infak, sedekah, ribuan mahasiswa ITB mendapat beasiswa dari Masjid Salman. Bade ribut naon oge Pak, ai masjid bisa mere beasiswa mah, kampus mah nganuhunkeun. Ribut naon cek rektor teh udah jangan didengar. Yang jelas mah keberadaan Salman memang bagian dari ITB, tanah ge tanah ITB, dan masjidnya didirikan oleh umat, maka tidak usah didengar orang-orang yang ingin ITB dan Salman jadi ribut. Yang jelas mungkin ada 100 profesor di ITB yang alumni dari Masjid Salman. Termasuk rektornya. Termasuk wakil rektor. Pak, waktu kemarin pemilihan rektor ITB ada 3. Pak Tata, Pak Irwan, Pak Brian. Tiluanana profesor. Tiluanana pengurus Masjid Salman. Jadi menteri pada milih nu mana wae, ya. Tiluanana pengurus masjid. Tahun 2000 nggak kebayang bahwa calon rektor, tiluanana profesor, tiluanana keur mahasiswa nanti sarena di masjid. Kepilih Pak Tata Cipta Dirgantara, wakilnya 2, Pak Irwan Mailano dan Pak Brian. Pak Brian akhirnya jadi menteri. Menteri Pendidikan Tinggi. Nah, jadi ini kaderisasi, ya. Mudah-mudahan dari Al Barokah juga lahir anak-anak yang mungkin nanti saya belum tahu. Sini ada Telkom University. Kalau ada anak-anak yang kos di sini bisa diajak untuk bergabung. Bapak Ibu bisa bilang ke Rektorat Telkom University, kami perlu anak-anak yang menghidupkan masjid. Itu model di Masjid Salman, ya. Wah, kalau begitu mah katanya saya wakafkan aja katanya gitu. Tanah oleh yang punyanya tidak boleh dibeli, ada orang datang membeli, orang yang belinya ternyata muhsinin yang baik, begitu dengar ini mau dia mau diperluas, udah dari saya wakafkan. Akhirnya uang 3 miliar lebih itu digunakan untuk apa? Untuk bangun masjidnya. Jadi yayasan sekarang berpikir mau 1000 meter. Jangan 1000 meter Pak, pikirnya 5000 meter di dia kebeli. Ada sekolah, ada supermarket, ada minimarket, ada klinik, ya. Ada ambulan sudah ada ya, ambulan sudah ada. Mungkin nanti punya motor yang banyak buat apa? Pasukan Gojek masjid, ya. Jemput jamaah, jamaah lansia jemput, ya. Hese ke masjid jemput, kalau hese pakai motor. Becak motor atau disiapkan. Lansia hese ke masjid jemput supaya dimudahkan urusannya, ya. Jadi Pak Ketua Yayasan jangan hanya berpikir 1000 meter. Mangga badai dugi ka payun diluaskan, ya. Karena kalau sudah ngurus masjid rumah Allah, nanti Allah yang akan membukakan jalan. Bapak Ibu yang berbahagia, masjid seperti Al Barokah mungkin tidak bisa seperti Jogokaryan, tidak bisa seperti Masjid Sejuta Pemuda, tidak bisa seperti Masjid Al Mi'raj, tidak bisa seperti Masjid Salman, tidak bisa seperti itu. Memang tidak harus begitu. Kenapa? Tiap masjid punya kekhasannya masing-masing. Di sini apa persoalannya?
Masjid harus jadi tempat untuk menyelesaikan persoalan umat. Punten Pak Ketua Yayasan, Pak Ketua DKM, cobi koordinasi sareng RW dan lurah. Di sini yang masuk kategori apa sekarang? Program Keluarga Harapan, yang menerima bantuan langsung tunai ya Pak. Ada yang dapat bantuan pangan. Itu kelompok yang harus sangat diperhatikan. Supaya apa? Supaya nasibnya berubah. Jangan orang dalam kemiskinan, ayo terus. Mustahik abadi. Bagian zakat menang, kurban prioritas. Ini nggak berubah-berubah. Nah, masjid memotret persoalan yang ada. Yang paling harus diperhatikan, jamaah masjid yang ada dalam kemiskinan. Kenapa kemiskinan harus diperhatikan? Karena kefakiran bisa membawa orang kepada kekufuran. Sekarang tidak begitu terbuka, tapi dulu yang namanya kristenisasi mengeksploitasi kemiskinan itu terjadi. Sampai ada satu kampung di Garut Selatan, di Cisewu, Salembur, semuanya pindah agama. Pendetanya datang ke situ, tidak nunjukin pendeta, bergabung Petani didatangi, tidak punya pupuk, pinjemin buat beli pupuk. Tidak punya buat beli obat-obatan, pinjamin buat beli obat-obatan. Diberi benih, diberi pupuk, diberi obat-obatan, bari tara ditagih. Akibatnya bagaimana? Penduduk kampung itu merasa kahutangan budi. Budi dari mana salahnya? Nganjuk petani, tapi jadi kahutangan budi. Akhirnya, damayar teu bisa. Petani itu seringkali miskin banget, Bu. Ongkos yang dikeluarkan dengan hasilnya sering tekor. Maka mereka tidak bisa membayar. Eta si bapak pastor teh terus merek gitu. Akhirnya para petani teh berunding, urang teh kudu mulang tarima kasih bapak ieu nu bager teh cenah. Tanyakeun atuh kudu kumaha. Saur pastor teh, ya kalau mau berterima kasih mah jangan kepada saya, kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan saya. Dibaptis Salembur. Kefakiran bisa mendekatkan orang kepada kekufuran. Kedengaran cerita ini kepada ibu-ibu pengajian di Masjid Salman dulu. Komandannya Ibu Atang Ruswita yang punya PR. Cek Bu Atang teh, teuing dulur orang di kieu-kieu cenah. Datang beliau ke sana Bu, ke Cisewu di Garut Selatan. Didatangin warga teh, Bapak bener ayeuna pindah agama, mohon cenah Neng, gara-gara nanaon? Nya kahutangan budi cenah. Kahutangan budi kunaon pan pabudina ge di Bandung, lain cenah. Lantaran dibere bibit, dibere pupuk, dibere obat, tapi tara nagih. Begitu naroskeun kedah kumaha cenah sok cenah. Ngiring kana agama abdi sadayana dijamin. Ya atuh ngiring. Ayeuna lamun hutangna dibayar ku ibu, balik deui teh ka Islam. Kan tenan we cenah. Aya dipangmayarkeun mah daek balik deui kitu Bu. Didata Bu satu-satu berapa. Tanyakan kepada pendeta itu berapa hutang-hutang. Ada hitung-hitungannya, hitung semuanya, hitung. Disiapkan uangnya, bayar. Alhamdulillah Salembur lebet deui kana Islam. Kecuali satu keluarga yang sudah terlanjur dibawa ke Garut kota tidak terselamatkan. Beres dibayaran, si pendeta teh bikin klinik gratis di dinya teh. Dan menang duit loba kapan bayar, ya bikin klinik gratis. Di sini ada klinik di depan gereja di Jalan Suryalaya. Klinik milik gereja. Katanya waktu belum BPJS juga di situ teh murah. Dokterna balager, ya ada misi. Ada misi, ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Masjid Al-Barokah harus memotret persoalan yang ada di masyarakat sekitar.
Sehingga masjid itu jadi jalan keluar. Ini Kabupaten Bandung ya Pak? Jadi saya jauh di kota Bandung ke kabupaten, bisa jamak kosor. Bisa kelimus, Pandodo tiap hari jamak kosor, dinas di Polda. Masjid harus memotret persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakatnya. Ya. Jangan sampai melupakan kondisi yang ada, tapi kemudian terlalu jauh, melambung. Cari potret persoalannya apa? Apa persoalan yang ada di tengah-tengah jamaah dan masjid menjadi solusi dari persoalan keumatan. Bapak Ibu masih ingat beberapa bulan yang lalu kita dapat musibah besar sebelum musibah Sumatera, sebelum musibah longsor Arjasari longsor Pak. Yang meninggal sudah 3 orang ya. Sebelum itu ada musibah besar. Seorang ibu di Banjaran membunuh anak dan bunuh diri. Seorang ibu tega membunuh anaknya sendiri dan kemudian bunuh diri. Kenapa? Suaminya korban pinjol dan pemain judo. Pinjol sudah 91 triliun Pak. Orang Indonesia nginjem duit lewat pinjol teh sudah 91 triliun. Judi online sudah sekitar 1000 triliun setahun. Bayangkan APBN cuma berapa, 1000 triliun asup karena judi online. Bahkan beberapa orang yang dapat BLT sekarang dibekukan BLT-nya karena kanyahoan duitnya yang beli pinjol, yang beli judi. Langsung dibekukan tuh. Ya. Banyak yang dibekukan, orang-orang dapat BLT, dapat uang dari pemerintah, tapi kanyahoan duit nanti dipakai beli judi online. Dan itu kelihatan sekarang. Cerik-cerik yang dipulihkan deui. Dan pemerintah orang teh bager pisan, nya sok cenah bere kesempatan, tapi kamu dipakai deui, mau diberi deui. Padahal ya Allah. Perhatikan, berita dari Banjaran itu harus jadi lampu kuning buat kita. Jangan sampai ada di antara jamaah masjid ini yang sampai menderita betul-betul tidak bisa makan, nggak boleh. Kalau orang ada benar-benar menderita, tidak punya makanan sama sekali, dia harus lari ke masjid ini. Dan masjid harus siap. Saya punya teman namanya Kang Asep, almarhum, usia 49 sudah meninggal, ketua Yayasan Sinergi Foundation yang menerima wakaf ratusan miliar. Kang Asep itu pernah dapat surat di kantor, dapat surat dari seorang ibu. Waktu itu kantornya di Pasir Kaliki. Di surat itu disebutkan, Pak, saya seorang ibu dengan beberapa orang anak. Saya sudah 2 hari tidak makan, tolonglah saya. Asep itu rumahnya di Gria Prima Asri, kantornya di Pasir Kaliki. Surat dari Jalan Kebon Kopi itu jadi jauh-jauh tah. Tapi kata Kang Asep teh, ieu lamun si ibu ngabohong mah teu naon cenah. Tapi lamun nyaan kumaha? Ada orang ngaku sudah 2 hari tidak makan. Ieu mun nyaan kumaha? Hatinya gelisah, Pak. Maka jam 5 sore pulang dari kantor teh dia ambil beras 5 kilo. Di kantor Sinergi Foundation selalu ada cadangan pangan darurat. Ambil ikan asin, ambil mie, bungkus dibawa. Dilihat ke lokasi alamat surat, ternyata memang sangat membutuhkan bantuan. Kata Pak Asep, Bu, ini berasnya, ini untuk makan. Ibu sehari-hari mau bagaimana? Saya pengen dagang gorengan, kebetulan dekat sekolah. Ada sekolah SD, ibu mau jualan gorengan di situ, tapi tidak punya modal. Kompor punya, katel punya. Jadi yang diperlukan apa? Yang diperlukan mah untuk belanja modal, meser minyak, meser terigu, meser cau, pokoknya untuk belanja. Berapa kira-kira? 1 juta cekap. Akhirnya diberikan uang 1 juta untuk belanja. Selama 3 bulan keluarga ini
dipasok beras untuk makan, sehingga hasil keuntungan jual gorengan ditabung. Pak, Bu, orang-orang seperti itu yang memang betul-betul mau usaha di molan 1 juta teh jalan. Tidak minta-minta lagi, tos cekap Pak cenah ambil ayeuna tos kenging. Untung tidak dagang gorengan di caket sekolah. Nah kata Kang Asep, yang harus disiapkan oleh masjid dan lembaga-lembaga sosial itu bisi aya jalmi nu betul-betul tidak punya makanan hari ini, harus ke sini larinya. Harus ke sini. Tidak boleh sampai ada warga Al-Barokah yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Ada nggak Bapak Ibu yang pernah nggak bisa tidur karena lapar? Saya pernah, tapi cadangan banyak, jadi ya makan. Aik itu mah aman. Yang jadi masalah orang yang di rumahnya tidak punya beras, tidak punya telur, tidak punya minyak, tidak punya uang, semalaman nilek teu bisa sare, kena hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian bisa tidur nyenyak dalam keadaan kenyang, tapi tetanggamu tidak bisa tidur karena lapar, kamu tidak beriman. Satu, masjid ini jadi tempat sesudah pembinaan keimanan dan ketakwaan menjadi solusi bagi persoalan keumatan. Sekolah SD gratis, SMP gratis, SMP gratis Pak? Gratis. SMA? Gratis? SMA negeri gratis? Tapi kalau tahun ajaran baru sok aya perlu biaya? Ada. Mudah-mudahan Masjid Al-Barokah diberikan keberkahan rezeki berlimpah sehingga anak-anak yang kurang mampu untuk urusan sekolah bisa lari ke sini. Beasiswa, bantuan, karena yang namanya sekolah gratis, tapi beli buku kan nggak bisa gratis. Beli tas tidak gratis, seragam tidak gratis. Jadi mungkin nanti masjid ini punya program, siapa yang memang kurang mampu untuk biaya pendidikan anak, bukan biaya sekolahnya, untuk tas sekolah, untuk buku, untuk seragam, masjid menyediakan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, masjid harus punya kedekatan dengan jamaah. Masjid menjadi solusi bagi persoalan jamaah. Kalau sudah begitu, Al-Barokah bakal makin makmur. Sekarang sudah sangat makmur kan? Saya ngalamin dari karpet bukan begini sampai segini. Dulu mah detekil. 10-15 tahun yang lalu masjid can beresnya pada enak tos caang, alhamdulillah. Jamaahnya makin banyak, kelihatan ahli tahajud semua, Masya Allah. Ahli tahajud maka ciri ibu jam 11 kita geus kicep. Mati jam 3 geus nyilek salat, nyambung subuh jam 4, keprak-keprak di dapur. Ya jam 11 kita geus ada berat. Wah biasa, alhamdulillah. Kalau masjid sudah menjadi bagian penting dari masyarakat, masyarakat hatinya terikat di masjid, semua berlomba-lomba untuk menjadi ahli masjid. Ada yang jadi pengurus masjid, ada yang jadi pengurus yayasan. Tidak usah jadi masalah ini teh. Yayasan dan masjid teh memang beriringan. Bikin catatan resmi bahwa yayasan ini didirikan oleh masjid. Mau lari kemana aja malah jadi masalah. Karena yayasan didirikan oleh masyarakat. Untuk apa? Untuk mengelola masjid supaya makin makmur. Karena minta bantuan ke Arab nggak pakai yayasan, punten. Masuk ke BUMN, pada ada rekomendasi ke PLN. Naon etana masjid? Badan hukumna naon cenah? Masjid? Nggak ada badan hukum masjid. Tapi kalau yayasan, insya Allah yayasan mengelola masjid, DKM operasional, yayasan memikirkan pengembangan usaha untuk makin memakmurkan masjid. Sehingga masjid ini ada di hati masyarakat. Masjid yang ramah anak, anak-anak teresep ke masjid. Kade tong dicarekan budak ke masjid teh.
Udah ke masjid aja udah bagus, ya. Tong dicara gandeng siah, memakai siah deh. Ya, tegur dengan baik. Jangan bilang ulah gandeng, ya. Jangan mengganggu yang sedang ibadah. Anak-anak boleh main, boleh. Beri tempat yang nyaman untuk anak-anak, ramah anak. Ramah pemuda, ini penting Pak, ramah pemuda. Ya. Bikinnya itu kayak dibikin di setting kayak cafe shop di luar kan udah bagus tempatnya. Ya, di Cikoneng we jadi laku atau kafe pinggir gitu. Ini kafe pinggir masjid, anak-anak ngumpul. Wifi-nya kenceng ya, gratis. Sudah boleh silakan. Bisa diakses, anak-anak senang. Ramah anak, ramah pemuda. Untuk yang orang tuanya, persoalannya diatasi, diselesaikan. Apa yang bunyi? Oh, waktu habis ya, Bu. Memang jam 11 di Cirian kepada sadar 5 menit sebelumnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya sangat bahagia diundang menjadi bagian milad yayasan untuk saling memperkuat. Kue Mutan Abdi di tahun 80 ameng di masjid, termasuk dulu jadi panitia bikin masjid di SMA 8. Ya, masih sekolah kene kelas 2 cek guru agama teh cek padudung ieu masjid ngerakeun leutik budi cenah urang gedean yeuh cenah kumaha pacarana minta sumbangan ka mana ka guru we heula cenah nguriling nguriling ka guru-guru alhamdulillah dari Banjaran Pak Ahdi sampai ke Geger Kalong didatangan guru-guru teh dari guru-guru dapat dari orang tua murid dapat ada tunjang apa dari anggaran dari pemerintah jadi masjid itu sangat membahagiakan. Sehingga Masjid Al-Barokah dengan yayasannya akan menjadi tempat yang baik untuk apa? Menjaga keimanan dan ketakwaan. Dari segi apa? Dari segi keilmuan. Sekarang memang ngobrol dengan ini teh enak ya Bu. Anak-anak muda ngobrolnya sekarang dengan HP Pak. Ada Chat GPT, ada Gemini, ada DeepSeek. Eta teh AI nu namina robot teh kecerdasan buatan geus palalinter AI teh si AI itu ditanya ayat apal bahkan hadis Bukhari tentang persaudaraan apal aya di jilid sabaraha halaman sabaraha apalun jadi ngobrol dengan nyari ilmu mah sekarang di sini tapi tidak cukup sedemikian tidak cukup hanya melalui robot atau kecerdasan buatan. Tetap diperlukan interaksi dengan para guru. Cek dan recheck, leres ieu teh kieu, leres ieu teh kieu dan pendalamannya. Jadi tetap saja masih diperlukan untuk taklim, memperkuat ilmu. Dalam keilmuan itu maka keimanan dan ketakwaannya bertambah. Yang kedua, jangan lupa masjid harus menjadi solusi persoalan umat. Masjid Darut Tauhid, bengkel akhlak. Barudak lalieur, barudak galau ke masjid, dengerin AA ceramah, zikir, careurik, tahajud, besokna cager. Pulang ke rumah dalam keadaan baik. Masjid Salman ITB, solusinya untuk apa? Untuk menjawab tantangan kaderisasi intelektual muslim. Masjid Jogokarian, begitu caranya. Masjid Sejuta Pemuda, begitu caranya. Bagaimana dengan Masjid Al-Barokah? Rumuskan. Menjawab persoalan keumatan. Di sini masih berapa persen yang masuk kategori miskin? Sebetulnya yang susah teh sekarang yang ada di tengah, Pak. Disebut miskin henteu, beunghar lain. Itu yang repot teh, ya. Disebut miskin tidak masuk program keluarga harapan, diusulkan BLT nggak bisa, tapi beunghar henteu, ekonomina ripuh, tak nu kitu nu perlu dibantu mah, ya. Motor boga tapi geus butut, rumah ayahnya ayah tapi kitu kayaanna, budak sarakola dibiayai rada berat. Nah ini masjid bisa ngebantu nih yang di tengah-tengah begini teh. Saya jadi RT Pardo sekarang.
Keur umroh aya pemilihan RT, araliman batur, pabudi we cenah. Pabudina eueuh tah tunjuk we cenah. Begitu pulang umroh Pak atos kapilih cenah. Naon jadi RT? Allahu Akbar. Kemarin diminta data oleh kelurahan supaya mengajukan siapa yang dapat bantuan. Ada warga kami Pak, aya rumah, aya mobil, tapi bisnis geus 5 tahun bangkrut. Kalau dia mau berubah diri, jual ta rumah di Sekelemus pindah ke Lembur. Tapi ngejual rumah ayeuna ge teu gampang. Budak nomor 1 keur sakola di UPI, nu kadua sakola SMA, anu katilu SMP, nu kaopat SD, lieur teu teh Pak. Tuh. Miskin lain beungar henteu, eta nu riweuh teh eta mah. Nang BLT henteu. Bantuan non tunai henteu. Ya. Ngaku miskin teu dipercaya ada boga motor, imah aya cenah. Nah, ini yang sekarang Pak yang harus dibantu teh. Jujur aja kalau sudah jadi bersaudara di sini, ya, saling terbuka apa yang perlu dibantu. Kalau Masjid Al Barokah dengan yayasannya sudah bisa menjadi solusi persoalan jamaahnya, maka yayasan ini, masjid ini akan kokoh. Tidak usah diundang orang pengajian Pak, ngabring. Kenapa? Merasa ditolong oleh masjid, merasa perlu kepada masjid, maka kemudian komitmen untuk memakmurkan, untuk menjaga, mengembangkan, untuk apa? Untuk kemuliaan Islam dan umat Islam. Mudah-mudahan kehadiran Yayasan Barokah Cipta Lentera betul-betul menciptakan lentera kehidupan bagi masyarakat sekitar sini. Jadi penerang, hatinya senang, tidak boleh ada yang galau, tidak boleh ada sedih berlebihan. Sekedar teu boga beas tinggal mangkat ke masjid. Betul-betul tidak punya makanan tinggal ke masjid, dan masjid harus menyiapkan. Ya, saya kira tidak akan ngabohong orang sini. Sekedar tidak punya, ini Pak Bu, ini contoh kecil. Di toko Jogja Kepatihan, ya, ini bukan promosi toko Jogja, ya. Jogja Kepatihan itu tiap lantai anak-anak itu karyawan, saya kan sering ngisi pengajian di sana. Mereka punya kas kotak infak yang diisi oleh mereka yang setiap hari berapa saja, yang betul-betul tidak punya uang boleh ngambil berapapun. Dan mereka jujur, betul-betul nggak punya uang, motor, uang bensinan. Meskipun geus mayar cicilan, aya uang bensinan mah moal maju. Saleter 10.000, tapi nggak ada uang, itu boleh ngambil. Mau seleter, mau 2 liter, nanti dia punya uang, dia isi lagi. Itu nyalametkeun Bu. Betul-betul mau pulang nggak punya minyak, ada uang ambil, dan itu terus ngalir. Di setiap lantai masing-masing punya kas bersama yang mereka isi bareng-bareng. Ya, saya di Masjid Al-Mi'raj juga bikin kas bersama. Saya nyumbang berapa, pengurus lain nyumbang berapa, bilang ke anak-anak, kalau kalian betul-betul memerlukan, ambil ini. Tidak pakai bunga, tidak pakai administrasi, cokot weh. Nanti kalau punya uang kapan, isi lagi. Ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hal praktis seperti itu diperlukan. Masyarakat dekat dengan masjid, masjid terbuka pada masyarakat, jadi solusi persoalan umat, seperti namanya menjadi lentera, menciptakan lentera dalam kehidupan, bahagia masyarakatnya, terselesaikan urusan-urusannya, dan insya Allah masjidnya makmur, tambah berkah, dan tambah berkah. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini menambah semangat bagi para pengurus yayasan dan menambah semangat para pengurus DKM, juga semangat kita semua untuk menciptakan kebersamaan, menyelesaikan urusan-urusan kita, dan pada saat yang sama kita berharap termasuk kepada kelompok orang-orang yang dinilai sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid, dan insya Allah akan mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada yang mendapat naungan. Orang-orang yang hatinya senantiasa tersambung ke masjid.
Demikian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita tutup dengan berdoa dari saya barangkali ya. Sebelum dilanjutkan acara yang lain, kita bersama-sama berdoa. Kita awali dengan baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami hambamu yang lemah dan hina ini seringkali bahkan berbuat zalim pada diri kami sendiri. Berbuat dosa dengan dosa yang sama yang kami ulang-ulang. Rob, itu terjadi karena kelemahan, kebodohan dan kehinaan kami. Maka ampunilah kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni kezaliman-kezaliman kami, dan tolonglah kami untuk senantiasa menjaga menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang senantiasa taat kepadamu, menjauhi larangan-laranganmu dan melaksanakan perintah-perintah. Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, bimbing kami untuk senantiasa mampu jadi hamba yang pandai berzikir, sehingga dengan zikir itu hati kami menjadi tenang. Tolong kami untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur ya Allah, sehingga dengan syukur itu kami bisa merasakan kebahagiaan. Dan tolong kami ya Allah agar bisa beribadah dengan sebaik-baik penghambaan kepadamu, sehingga dengan ibadah itu hati kami menjadi tenang dan menjadi pengundang turunnya pertolonganmu kepada kami. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Rabbana, jadikanlah lembaga ini, jadikanlah masjid ini adalah lembaga dan masjid yang kau ridhoi. Bersihkan hati para pengelolanya untuk semata-mata berkhidmat untuk kebaikan umat. Jadikanlah lembaga ini, masjid ini adalah lembaga dan masjid yang menjadi solusi dari persoalan-persoalan umat. Dan berikanlah kemudahan bagi para pengurusnya ya Allah, bimbing para pengurus dan pengelolanya ya Allah, agar bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Dan jauhkan kami semua ya Allah dari perpecahan. Jauhkan kami semua dari hal-hal buruk yang menimpa kami. Kami berlindung kepadamu dari segala musibah dan bencana. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, sayangi, lindungi, dan kembalikanlah yang hilang dari saudara-saudara kami yang sedang mendapat musibah di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Kabupaten Bandung, dan dimanapun. Rob, terimalah mereka yang sudah wafat dalam musibah itu sebagai orang-orang yang syahid. Ridhokan orang-orang yang masih hidup dengan kehilangan rumah, kehilangan anggota keluarga. Berikanlah kesehatan kepada yang sedang sakit, dan beri kekuatan kepada para relawan, para petugas
yang sedang bekerja keras menolong orang-orang yang ada di tempat bencana. Rabbana, kami berserah diri kepadamu. Hasbunallah wa ni'mal